Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnuda dari jurusan Teknik Industri dengan NIM 3333 di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan persoalan uh, penelitian operasional ini pada modul 2 shift 2 dengan menggunakan metode Big M serta software OMTM dan Excel. Oke, pertama-tama kita akan membahas soal terlebih dahulu atau mengenal terlebih dahulu. UMKM Pisang Laris merupakan usaha mikro yang memproduksi berbagai varian keripik pisang di Kota Serang. Saat ini, UMKM ini memiliki 5 varian produk yang cukup populer di pasaran, yaitu keripik pisang original, keripik pisang coklat, keripik pisang keju, keripik pisang balado, dan keripik pisang madu. Setiap varian memiliki tingkat keuntungan berbeda dan membutuhkan sumber daya yang terbatas, yaitu bahan baku pisang, tenaga kerja, dan kemasan. Keripik pisang original memperoleh keuntungan sebesar Rp400 per unit. Keripik pisang coklat memperoleh keuntungan sebesar Rp600 per unit. Keripik pisang keju memperoleh keuntungan sebesar Rp550 per unit. Keripik pisang balado memperoleh keuntungan sebesar Rp500 per unit. Serta keripik pisang madu memperoleh keuntungan sebesar Rp650 per unit. Adapun persediaan sumber daya sebagai berikut. Di sini ada setelah kita baca, kita akan melihat atau mendapatkan 5 variabel seperti yaitu pertama keripik pisang original, keripik pisang coklat, pisang keju, pisang balado, dan pisang madu. Dengan persediaan sumber daya itu ada 3 juga, pisang, tenaga kerja, dan mesin. Dengan pisang itu ada 1, 1,2, 1,1, 1,3, 1,5, dan untuk persediaan maksimumnya itu 100. Untuk tenaga kerja yaitu 0,5, 0,8, 0,6, 0,71, serta persediaan maksimumnya itu 60. Untuk kemasan yaitu 1, 1, 1, 1, dan 1 dengan persediaan maksimumnya yaitu 80. Untuk memenuhi permintaan pasar, terdapat syarat minimum produksi, yaitu setidaknya harus produksi 10 unit untuk varian coklat, serta harus produksi 10 unit juga untuk varian madu. Tentukan jumlah produksi masing-masing varian keripik pisang yang harus diproduksi dan keuntungan maksimum yang dapat diperoleh. Kalau di sini saya sudah membuat bentuk umumnya dan bentuk bakunya seperti di sini. Dengan nilai dari 400 ini, nilai dari sini tuh kita dapat dari soal tadi, itu dari keuntungan besar per unitnya dari setiap variabel. Dengan di sini kita ada 5 variabel, yaitu untuk X1 yaitu keripik pisang original, X2 itu keripik pisang coklat, X3 pisang keju, X4 pisang balado, dan X5 pisang madu. Terus kita jadikan bentuk umum seperti yang kita di sini 4 X1 ditambah 500 X2 ditambah 550 X3 ditambah 500 X4 dan ditambah 650 X5. Dengan fungsi kendala yang ada pada soal ini yaitu pada seperti sumber daya di pisang di fungsi kendala 1 itu 1, 1,2, 1,1, 1,1, 1,3, 1,5 dan kurang lebih sama dengan 100. Itu berarti tidak boleh lebih dari 100. Dengan untuk tenaga kerja juga itu 0,5 X1 tambah 0,4 X2 tambah 0,6 X3 ditambah 0,7 X4 dan 1 X5 kurang lebih sama dengan 60. Jadi tidak boleh lebih besar sama dengan 60. Jadi nggak boleh lebih dari 60. Dan kapasitas maksimalnya itu 60. Dan untuk kemasan, di sumber daya kemasan ini jadi bentuk umum juga di fungsi kendala dengan X1, X2, X3, X4, dan X5 sama dengan 80. Dan fungsi kendala keempat yaitu X2 lebih sama dengan 10 dan fungsi kendala 5 yaitu X5 lebih sama dengan 10. Serta untuk faktor non negatifnya yaitu X1, X2, X3, X4, X5 lebih sama dengan 0. Jadi tidak mungkin kurang dari 0. Setelah itu kita akan mendapat
fungsi bentuk bangkunya. Kenapa ini kita membutuhkan variabel untuk menyelesaikan linear programming ini menggunakan metode Big M. Jadi dengan variabel-variabel seperti select, artificial, dan surplus. Dan ini untuk fungsi kendala 1 kita dari sebelumnya kita tambahkan karena dia kurang dari sama dengan, jadi variabel kendalanya itu kita ubah menjadi kita tambahkan select. Jadi ini seperti lihat sini select 1 dan 2 jadi sama dengan 100. Dan untuk fungsi kendala kedua sama, kita tambahkan select di sini select 2 karena S1 sudah tadi di atas, jadi select 2 sama dengan 60. Dan untuk fungsi kendala ketiga karena dia sama dengan, jadi fungsi tambahnya itu ditambahkan artificial. Jadi variabel sendiri di sini A1 sama dengan 80. Untuk fungsi kendala yang keempat itu di sini karena lebih besar sama dengan 10, jadi kita tambahkan kita mengurangi surplus dan menambahkan artificial. Seperti ini min S dan plus A. Juga untuk fungsi kendala juga sama seperti yang sebelumnya, tambahkan select dikurangi select dan ditambahkan artificial sama dengan 10. Dan fungsi kendala 6 juga sama seperti lihat di sini. Selebihnya kita akan langsung aja ke tabel simplex awal. Di sini kita menambahkan CJ-nya dulu seperti nilai-nilai tadi soal 400, 600, 450, 500, 450. Kenapa minus di sini? Karena kita di sini mencari keuntungan maksimum untuk UMKM tersebut. Kita harus cari. Jadi untuk kalau maksimum itu minus atau kurang, kalau minimum ditambah plus. Oke, dengan variabelnya itu plus ini x1, x2, x3 sampai dengan A3 dengan variabel tambahannya itu. Serta ini untuk S1 itu kita tambah dari variabel konstantanya dari data sebelumnya itu dari dengan 1, 1,2, 1,1, 1,3, 1,5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, dan seterusnya. Dan juga untuk S2 di sini dari kita tambahin juga variabel konstanta yaitu 0,5 dari data di atas, 0,8, 0,6, 0,7, dan seterusnya. Di sini juga kita menulis solusi dari dari hasil dari data itu kita masukkan ini solusinya seperti tadi. Jadi misalkan 100, di sini kita tambahin di sini 60, 40, 10, 10, masukin di solusinya. Setelah kita semua mengisi tabel-tabel ini, kita akan mencari ZZ. Kita mencarinya gimana? Kita dengan cara kita kali ini seperti 1 ini kolom kotak yang ini dikali ini 1 kali 0 ditambah 0 kali 0, 1 kali min 5, dengan hasilnya itu pada X1 yaitu min 5. Dan untuk S2 min 2M, untuk S3 min M, untuk X4 min M, untuk S5 min 2M, untuk ZZ-nya, untuk S1 0, S2 0, S3 M, S4 M, A1 min M, A2 min M, A3 min M. Dan setelah kita mencari ZJ, kita akan mencari ZZ min CJ. Gimana? Jadi kita kurang ZJ-nya itu dikurang CJ di atas di sini. Seperti 5 min M dikurang min 400 menjadi min M min 400, min 2M dikurang jadi min 2M dikurang min 600. Untuk variabel 3 X3 itu min M min 550, X4 min M min 500, X5 min 2M min 650, serta selanjutnya selebihnya sama. Setelah itu kita akan mencari kolom kuncinya dari tabel ini dengan mencari dari
ini nilai nilai terkecil dari ini nilai yang ada di sini. Nah, kalau lihat pada extremity ada nilai terkecilnya gitu. Jadi kita hit like aja, saya di sini saya kasih warna biru untuk men-hit like-nya di sini. Jadi habis itu setelah kita menempatkan kolom kunci, kita mencari baris kunci. Gimana mencari baris kunci? Kita mencari indeksnya dulu, yaitu dengan rumus indeksnya itu solusi dibagi dari kolom kuncinya tersebut sendiri, seperti solusi dibagi 100 dibagi 1,5, 60 dibagi 1, dan seterusnya. Dengan kita dapatkan hasil di sini yaitu 10 dari penghasilan. Jadi kita hit like aja, kita drag di sini, kita kasih warna biru untuk menandainya sebagai baris kuncinya. Setelah itu kita masuk, karena di sini kita belum menemukan setelah optimal, kita lanjut ke iterasi selanjutnya, iterasi 1, yaitu sini. Dan jangan lupa untuk karena di sini kita ubah di A3 di sini menjadi jadi variabel dari yang kolom kunci tadi itu X5 di sini. Kita ubah dari A3 menjadi X5 dengan nilai juga baru. Oke. Dengan X5 itu dicarinya itu nilai lamanya, nilai lama sebelumnya dibagi nilai dari sebaris yang ada di kolom kunci sini, bagi dengan jangan lupa di F4 sekali untuk menguncinya. Dan untuk di sini kita menggunakan rumus jadi kolom lama di sini, kolom lama dikurang buka kurung 2 kali, terus kita masukkan yang sebaris yang juga dari kolom kunci, terus dikali dengan yang sebaris kolom kunci yang satu kolom, terus tutup kurung dibagi yang tadi sebelum juga, yang sebaris juga dari kolom kuncinya di sini. Dan selebihnya sama untuk S2-nya di sini, bawah-bawahnya juga sama menggunakan rumus yang tadi saya sebutkan. A2 juga selain X5 ini. Setelah kita didapatkan hasil dari itu, kita drag saja di sini untuk mendapatkan solusinya. Kita geser sini. Setelah itu kita mencari ZJ-nya, itu dengan cara min M dikurang 400, min 2M dikurang 600, min M hasilnya ini min 50, min M min 500, dan selebihnya. Dan jangan lupa kita untuk indeksnya juga dicari untuk mencari dari baris kuncinya. Dengan baris ini juga kita cari kolom kuncinya, mencari nilai yang terkecilnya di sini. Di sini kita dapat pada kolom X2 nilai terkecilnya. Jadi kita hit like aja dengan warna biru, dan setelah itu kita juga mencari baris kuncinya, yaitu dari indeksnya dengan rumus yaitu solusi itu dibagi dengan kolom kunci X2 ini. 85 dibagi 1,2 gitu. Dan hasil yang kita dapatkan di sini yaitu nilai terkecilnya itu 10. Jadi kita hit like aja, kita drag di sini untuk menandainya. Dan selebihnya sama untuk caranya untuk iterasi 2-nya sampai menemukan hasil yang optimal yang tidak ada minusnya di sini. Oke. Setelah kita mengikuti semua cara tadi, kita akan mendapatkan hasil berikut, yaitu dengan solusi optimal yaitu 47.000. Jadi sudah ketemu untuk keuntungan
maksimal atau solusi optimal juga 47.000. Oke, selanjutnya saya akan untuk software Excel kita sudahkan. Selanjutnya kita akan menggunakan software POMQM. Dan kita tulis dulu namanya. Dan name. Untuk konsennya kita ambil 5. Dan variabel juga 5. Karena kita mencari maksimum, kita pilih maximize di sini. Oke. Selanjutnya kita akan isi untuk variabel itu di sini adalah pisang original. Terus ada pisang coklat. Terus ada keju. Terus ada balado. Dan madu. Habis itu juga isi konsennya itu dengan pisang, terus tenaga kerja, kemasan, pisang coklat, dan pisang madu. Kita juga isi angka-angkanya 1, 5, 0,5, 1, salah. 600 di sini. Jadi jumlah per unitnya, keuntungannya. Dan nilai 50, 1,1, 6, 6, 1, 6. Oke, 500, 1,3, 7, 1. Oke, sebenarnya 50. Sudah, kita lihat hasil di sini kita dapat itu sama seperti software Excel, itu 47.000. Oke, selebihnya dari saya. Setelah saya akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.